yang membanggakan. Capres Prabowo, sahabat saya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa semangat dan dukungan Partai Demokrat luar biasa. Semangat di Nganjuk ini diapresiasi betul karena Pak SBY bisa merasakan. Saya perlu untuk turun gunung melengkapi dengan ikhtiar yang baik, ikhtiar yang benar agar suara kami meningkat. Kami target minimal 5 kursi, 1 kursi setiap dapil. Demokrat! Demokrat! Kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat disambut oleh Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Alistianto Dardak bersama dengan pengurus DPD Jawa Timur dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk Endah Sri Murtini di halaman Hotel dan Restoran Nirwana Kota Nganjuk, Jawa Timur. Kedatangan SBY pada Minggu 3 Desember 2023 ini merupakan rangkaian kegiatan turun gunung ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk menyongsong Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Ayahanda Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini memberikan apresiasi dengan banyaknya bendera maupun baliho caleg bertebaran di wilayah Kabupaten Nganjuk. SBY langsung disambut meriah ratusan kader dan simpatisan. Para fans SBY ini pun rela berdesakan sekedar untuk bersalaman maupun berselfie bersama mantan presiden tersebut. Yel-yel diteriakkan para simpatisan partai berlambang bintang Mercy itu yang telah menunggu SBY sejak pagi. Kepada ratusan kader dan simpatisan sekaligus caleg DPRD Nganjuk, DPRD Jawa Timur maupun DPR RI yang hadir, SBY menyampaikan pesan-pesan terkait arah strategis Partai Demokrat ke depan. SBY juga mengajak kader untuk lebih aktif terlibat dalam mengedepankan aspirasi rakyat, mengatasi berbagai permasalahan sosial, dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Turun gunung SBY ke Nganjuk ini selain untuk membakar semangat para kader guna memenangkan Pileg, meraih kursi DPRD dengan jumlah sesuai yang ditargetkan, juga untuk mensukseskan kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres mendatang. SBY menekankan kepada seluruh kader Demokrat agar tidak memberikan harapan palsu kepada rakyat, dengan kata lain tidak berbicara muluk-muluk jika tidak dapat membuktikan. Pimpinan dan kader Demokrat yang hadir pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi dalam perjalanan saya dari Kediri ke Nganjuk, Ketua Umum kita Bung AHY yang sedang mengemudikan mobilnya menuju ke Lebak, Banten, menyampaikan salam hangat kepada kader Demokrat yang hari ini berkumpul di Nganjuk ini.
Ketum AHY kemarin mendampingi Capres Prabowo dalam kunjungan ke Tasikmalaya yang membanggakan. Capres Prabowo, sahabat saya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa semangat dan dukungan Partai Demokrat kepada beliau di Tasikmalaya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa di samping dukungan kepada Pak Prabowo tinggi, juga dukungan kepada Partai Demokrat di Tasikmalaya juga tinggi. Siang ini kembali Ketum AHY berkunjung ke Banten berkampanye bersama Capres Prabowo. Namun bukan hanya berkampanye untuk Pilpres, tetapi sekaligus AHY akan berkampanye untuk Partai Demokrat. Mengapa saya cerita seperti itu? Alhamdulillah ada yang menyapu Indonesia, tentunya utamanya Jawa, Ketum AHY. Yang kedua, alhamdulillah saya masih bisa turun gunung untuk ikut menyukseskan agar dua tujuan kita bisa dicapai. Partai Demokrat meningkat suara dan kursinya, sedangkan capres yang kita usung menjadi presiden mendatang. Kalau Nganjuk seperti ini, atribut, bendera, baliho kelihatan, kami optimis, insya Allah suara dan kursi DPRD untuk Nganjuk juga akan meningkat. Survei membuktikan dapil kabupaten kota yang SPI benderanya, SPI atributnya, suaranya juga kecil, kursinya juga kecil. Itu survei. Dari 3 menjadi 5 minimal, insya Allah menjadi 7 atau 8 kursi. Sasaran Demokrat jelas. Kursi yang sudah ada, mari kita jaga, mari kita pertahankan, jangan hilang. Tetapi kursi yang kita miliki saat ini belum cukup, harus kita tambah. Nah, kalau seperti ini, semua punya peluang. Semua harus berikhtiar sekuat tenaga. Hari ini kita berkumpul, besok jangan berkumpul lagi, segera mencar bekerja di seluruh wilayah. Ya, belum karena saya sudah punya waktu. Demokrat perlu penguatan karena kita berjuang dalam kompetisi yang makin keras sekarang ini. Di samping AHY Ketua Umum yang juga sudah memimpin kompetisi untuk Partai Demokrat, saya perlu untuk turun gunung melengkapi dengan ikhtiar yang baik, ikhtiar yang benar agar suara kami meningkat, jumlah kursi kami juga meningkat. Tentu itu tugas dan misi Partai Demokrat. Saya menjadi bagian dari itu semua. Yang kedua, tentu Demokrat juga ingin menyukseskan pemilihan presiden agar yang kami usung mendapatkan izin Allah, mendapatkan dukungan rakyat untuk memimpin negeri ini. Dan satu hal, saya sampaikan kepada kader Demokrat tadi, kalau berbicara kepada masyarakat, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu banyak berjanji, kalau itu tidak bisa ditepati. Apa yang kami sampaikan, itu dulu pernah kami lakukan. Sudah ada buktinya. Nah, sehingga kalau sekarang, insya Allah kalau Demokrat makin besar, DPR, kembali ke pemerintahan, itu juga yang akan kami perjuangkan. Sebagian oleh Pak Jokowi masih dilanjutkan, sebagian tidak lagi, kami akan perjuangkan kembali. Karena itulah yang dulu kita lakukan dan ternyata rakyat
senang dengan program-program ini. Makna turun gunung saya untuk memastikan apa yang dilakukan itu bisa berkuat agar Allah Demokratnya semakin sukses. Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan, SBY mengapresiasi DPC Demokrat Kabupaten Nganjuk yang telah melakukan serangkaian langkah untuk mendulang perolehan suara di Pileg mendatang. Emil Dardak juga menegaskan DPD Partai Demokrat Jawa Timur tetap solid mendukung pasangan Prabowo Gibran dan tidak ada perbedaan dukungan apalagi perpecahan. Selain itu, Emil Dardak juga mengatakan di 2024 untuk Jatim 1 atau Pilgub 2024, Demokrat tetap mengusung pasangan Khofifah Emil. Demokrat 2024. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kader-kader semua. Singkat saja, saya hanya ingin menjadi jembatan sebelum kita mendengar arahan langsung, ujangan langsung dari beliaunya. Waktu beliau tiba-tiba menyampaikan kerso makan siang bersama kader di Nganjuk, itu perasaan campur aduk antara kaget tapi lebih banyak bahagianya. Tapi tetap aja kaget dan gregetnya, ya. Tapi alhamdulillah, mohon izin Bapak, terus terang ada mobilisasi tambahan yang kita lakukan. Dan kader di Kabupaten Nganjuk memang sudah memasang atribut-atribut Partai Demokrat di sepanjang jalan. Tambahan mobilisasi akhir ini memberi tentunya sebuah kemeriahan tambahan, tetapi dari dasarnya sudah kuat. Dan mohon izin Bapak, kami merasa bersyukur rekan-rekan sekalian, Bapak SBY telah mengawali. Selain di Pacitan, beliau sudah menguatkan di Madiun, ya, dan mengadakan rakor caleg seluruh Indonesia di Madiun. Semangat di Nganjuk ini diapresiasi betul karena Pak SBY bisa merasakan bagaimana setiap caleg ini bukan hanya dari gambar yang ada, tapi bagaimana mereka mengakar kepada konsekuensi masyarakat. Pak SBY tadi menyampaikan programnya Demokrat itu bisa dilihat buktinya apa yang sudah dilakukan di 10 tahun beliau memimpin. Itulah komitmen Partai Demokrat. Yang baru dari Pak Jokowi tentunya akan dilanjutkan, dan kemudian komitmen tadi seperti gaji ASN, TNI Polri, kemudian kesejahteraan buruh, dan juga program-program yang pro rakyat seperti beasiswa bidik misi dan lain sebagainya akan menjadi perjuangan Partai Demokrat. Pak, untuk dukungan presiden Pak, apa benar ada perpecahan Pak untuk Demokrat di Jawa Timur? Pak SBY tadi menyampaikan, saya juga menegaskan Prabowo Gibran akan kita perjuangkan untuk menang. Prabowo Gibran akan kita perjuangkan. Tidak pecah tapi Pak Demokrat Pak? Tidak ada perpecahan sama sekali. Semua kader-kader Partai Demokrat solid semua ya. Prabowo Gibran. Isunya tidak benar itu Pak ya? Insya Allah Prabowo Gibran kita perjuangkan untuk bisa meraih kemenangan. Tentu dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, dan menjaga persaudaraan kita. Mas Emil, di 2024 jenengan maju ke Jatim 1. Saya berkali-kali menyampaikan Partai Demokrat mengusung Khofifah Emil di 2018 dan masih punya semangat yang sama untuk mendukung kepemimpinan Khofifah di 2024. Tidak ada perubahan, tetap tandem gitu. Kita tetap punya semangat untuk mengusung Khofifah. Para sebuah perjuangan ke saya. Kalau selama ini obrolan dengan Partai Demokrat, ya tinggal dilihat dari posisi Partai Demokrat, gitu aja. Saya ini kan ngomong itu kan nggak ada obrolan, tapi kalau nanya jawaban beliau harus tanya ke beliau. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Endah Sri Murtini menjelaskan, kedatangan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ke Kabupaten Nganjuk adalah untuk makan siang sekaligus temu kader. Kedatangan SBY dirasakan Endah dan seluruh kader mampu menambah semangat dan optimisme untuk meraih kesuksesan Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Endah juga menyampaikan DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk pada Pileg 2024 mendatang menargetkan minimal 5 kursi di DPRD atau 1 kursi di setiap dapil. Dulu pernah ada di pondok daerah Patian Rowo sana, seperti yang saya ceritakan, dan saya dulu pernah lari-lari mau minta foto Bapak, tapi disingkirkan sama Mas Kongres. Jadi pada hari ini kami Kabupaten Nganjuk DPC sedang mendapatkan tamu, yaitu Bapak SBY, Ketua
kami yang ingin makan siang di tempat. Ada hal penting mungkin yang akan dibahas. Jadi agendanya sekarang ini kan makan siang plus temu kader, jadi mungkin beliau hanya memberi semangat kepada kami mengenai kemenangan di pemilu 2024 nanti. Untuk DPC Demokrat tahun 2024 nanti menargetkan berapa kursi? Kami target minimal 5 kursi, 1 kursi setiap dapil. Tapi kami mempunyai target optimis sekarang karena melihat pergerakan para caleg kami sudah mulai kencang. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dapat tujuan. Bisa disampaikan mungkin pemanasan partai yang sudah dilakukan? Pemanasan partai ya kami sudah mengontrol relawan-relawan dan juga terutama yang penting adalah saksi sudah kita penuhi 3.266 saksi dari Partai Demokrat, TPS 1 sudah kami penuhi, kemudian tim relawan, tim pemenangan dari para caleg kami. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.